Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyuna Tirotul Mu'arofa dari mahasiswa aktif program studi perbankan syariah semester 4 Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Di sini saya akan membuat video mengenai penelitian kualitatif yang dimana dalam video ini akan memuat jenis-jenis dari penelitian kualitatif itu sendiri, mulai dari studi kasus, terus fenomenologi, studi pustaka, studi etnografi, historis, dan juga grounded teori. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jenis pendekatan studi kasus. Nah, di sini saya mengangkat judul, yakni analisis persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan akses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. Nah, jenis pendekatannya ini studi kasus. Terus objek penelitian ini ada pada kemudahan akses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Lalu subjek penelitiannya ini pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi nasabah atau calon nasabah dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah primer, karena penelitian ini menganalisis persepsi pelaku UMKM. Maka data yang diperoleh ini harus langsung dari pelaku UMKM itu sendiri, misalnya melalui wawancara mendalam ataupun bisa dengan diskusi. Lalu untuk alat dan instrumen pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan juga bisa dokumentasi. Lalu teknik penetapan informan. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dan juga mampu untuk memberikan informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Terus informan penelitiannya ini pelaku UMKM yang pernah atau sedang menerima pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia, pegawai ataupun manajer cabang BSI, dan juga bisa tokoh masyarakat atau pendamping UMKM itu sendiri. Lalu uji keabsahan data ini menggunakan triangulasi. Terus teknik analisis data ini menggunakan Miles and Huberman. Lalu fenomena atau masalah apa sih yang mengharuskan untuk mengangkat judul tersebut? Nah, banyak nih pelaku UMKM di Banyuwangi ini masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank. Padahal Bank Syariah Indonesia ini sudah menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah yang seharusnya lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Masalahnya, sebagian pelaku UMKM ini merasa prosesnya rumit, tidak tahu caranya, ataupun belum paham tentang sistem syariah itu sendiri. Ada juga yang pernah ditolak karena tidak punya jaminan ataupun dokumen usaha yang lengkap. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada jarak antara layanan BSI dan kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap kemudahan akses pembiayaan di BSI agar ke depan bisa melakukan perbaikan. Lalu untuk data pendukung atau fenomena masalah tentang penelitian ini, itu jumlah UMKM di Banyuwangi tinggi, tetapi banyak belum tersentuh pembiayaan bank. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023, terdapat lebih dari 51.000 pelaku UMKM. Namun, hanya sebagian kecil yang mengakses pembiayaan formal termasuk di Bank Syariah Indonesia. Lalu rumusan masalah yang cocok untuk judul tadi, yakni bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kabupaten Banyuwangi terhadap kemudahan akses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Lalu tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM di Banyuwangi terhadap kemudahan akses pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Lanjut ke judul yang kedua, yakni saya mengangkat judul Persepsi Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan di Bank Syariah Indonesia, Studi Fenomenologi di Cabang BSI Surabaya. Ya, jadi jenis penelitian pada judul kali ini yaitu fenomenologi. Lalu objek penelitiannya persepsi terhadap kualitas pelayanan Bank Syariah Indonesia. Terus subjek penelitian ini
nasabah Bank Syariah Indonesia cabang di Surabaya. Terus jenis datanya ini menggunakan jenis data primer karena penelitian ini ingin mengetahui secara langsung bagaimana pengalaman dan penilaian nasabah terhadap pelayanan BSI yang tidak bisa digali hanya dari data sekunder. Lalu alat atau instrumen dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam. Terus teknik penetapan informan. Ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Nah, untuk informan penelitian ini nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Surabaya. Terus uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data ini menggunakan Miles and Haberman. Lalu fenomena atau masalah apa sih yang mengharuskan untuk meneliti judul tersebut? Nah, meskipun BSI terus berkembang, masih banyak nasabah yang mengeluhkan pelayanan seperti lamanya antrian, kurang ramahnya petugas, serta kurang jelasnya penjelasan tentang produk syariah. Nah, di sisi lain, sebagai bank syariah, diharapkan memberikan pelayanan yang tidak hanya profesional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keramahan, dan juga keadilan. Namun, persepsi setiap nasabah ini bisa berbeda-beda tergantung pada pengalaman mereka saat berinteraksi dengan pihak bank. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penelitian untuk mendalami bagaimana persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan di Bank Syariah Indonesia, khususnya di cabang Surabaya, agar pihak bank tidak memahami kekuatan dan kelemahan pelayanan dari sudut pandang nasabah langsung. Lalu untuk data pendukung atau fenomena masalah dari judul tersebut itu survei nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan Bank Syariah Indonesia masih lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan di Bank Syariah Indonesia cabang Surabaya. Nah, untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BSI cabang Surabaya. Lalu untuk judul yang ketiga itu strategi literasi keuangan syariah oleh Bank Syariah Indonesia, kajian pustaka terhadap peran edukasi publik. Nah, untuk jenis penelitian itu sendiri menggunakan studi pustaka. Lalu objek penelitian ini strategi literasi keuangan syariah oleh BSI dalam mendukung edukasi publik. Terus untuk subjek penelitian ini literatur dan dokumentasi resmi terkait strategi literasi dan edukasi keuangan. Nah, jenis datanya ini menggunakan sekunder karena data yang dibutuhkan pada saat penelitian ini tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan dikumpulkan dari berbagai dokumen, literatur, atau publikasi yang sudah ada. Terus alat instrumen dalam pengumpulan data ini yang digunakan ini studi literatur dan juga dokumentasi. Lalu teknik penetapan informan ini menggunakan purposive sampling. Terus informan penelitian ini berdomisili atau aktif menggunakan layanan di cabang BSI Surabaya. Nah, untuk uji keabsahan data ini menggunakan teknik validitas kualitatif. Dan teknik analisis data ini menggunakan analisis isi. Terus untuk fenomena atau masalah apa sih yang mengharuskan untuk meneliti judul tersebut? Nah, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 9,14% menurut OJK. Banyak masyarakat belum paham tentang konsep keuangan syariah, sehingga ragu untuk menggunakan layanan bank syariah. Padahal, sebagai bank syariah terbesar, BSI ini punya peran penting dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Namun, strategi literasi yang dilakukan BSI masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti ini penting untuk mengetahui bagaimana BSI melakukan edukasi publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Lalu untuk data pendukung atau fenomena dari masalah tersebut, itu hingga tahun 2023, BSI telah memiliki lebih dari 19 juta nasabah. Nah, ini sumbernya dari laporan tahunan BSI tahun 2023. Nah, dengan jumlah yang besar, BSI punya potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan syariah secara luas. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan bagaimana peran edukasi publik dalam mendukungnya. Lalu tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan mengkaji peran edukasi publik dalam mendukung upaya literasi tersebut. Lalu untuk judul yang selanjutnya yakni
pengaruh budaya organisasi terhadap etika kerja pegawai di Bank Syariah Indonesia. Studi etnografi organisasi di BSI Makassar. Nah, untuk jenis penelitian ini yakni etnografi. Nah, untuk objek penelitian ini ada pada pengaruh budaya organisasi terhadap etika kerja pegawai. Lalu subjek penelitian pegawai Bank Syariah Indonesia cabang Makassar. Nah, untuk jenis data yang digunakan ini menggunakan data primer. Karena pendekatan etnografi ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan. Untuk alat atau instrumen pengumpulan datanya ini menggunakan wawancara mendalam atau observasi. Lalu teknik penetapan informan ini menggunakan purposive sampling. Dan informan penelitian ini teller yang berinteraksi rutin dengan nasabah dan juga tim kerja. Nah, untuk uji keabsahan data ini menggunakan triangulasi sumber. Dan yang selanjutnya teknik analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif model Spratt-Delay karena sesuai dengan pendekatan etnografi yang menekankan pemahaman mendalam terhadap budaya kerja dan perilaku sosial di dalam organisasi. Terus fenomena atau masalah apa sih yang mengharuskan untuk meneliti judul tersebut? Nah, meskipun Bank Syariah Indonesia mengedepankan nilai-nilai Islam dalam bekerja, masih ada pegawai yang menunjukkan etika kerja kurang baik, seperti tidak disiplin atau kurang tanggung jawab. Nah, hal ini diduga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang belum berjalan maksimal. Karena itu, penting untuk meneliti apakah budaya organisasi ini benar-benar berpengaruh terhadap etika kerja pegawai di BSI Makassar. Nah, untuk data pendukung dari fenomena atau masalah tersebut itu survei etika kerja nasional Kemenpan RB tahun 2023. Ditemukan bahwa lebih dari 30% pegawai instan publik termasuk sektor keuangan menunjukkan penurunan kedisiplinan dan tanggung jawab kerja. Salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya budaya organisasi. Terus rumusan masalah pada judul tersebut yakni bagaimana budaya organisasi memengaruhi pembentukan dan penerapan etika kerja pegawai di BSI di Makassar. Dan tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap etika kerja pegawai di lingkungan kerja BSI Makassar. Nah, untuk judul yang selanjutnya yakni Sejarah Pembentukan dan Transformasi Bank Syariah Indonesia, Studi Historis Merger 3 Bank Syariah BUMN pada tahun 2021. Jenis penelitian ini yaitu historis. Untuk objek penelitian ini proses pembentukan dan transformasi BSI melalui merger 3 Bank Syariah BUMN yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tahun 2021. Lalu untuk subjek penelitian ini tokoh atau pelaku yang terlibat dalam pemahaman langsung prosedur merger dan transformasi BSI. Dan jenis data yang digunakan ini menggunakan jenis data sekunder. Lalu alat atau instrumen pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi dan teknik penetapan informan. Ini karena jenis penelitiannya adalah studi historis dan menggunakan data sekunder, maka penelitian ini pada dasarnya tidak membutuhkan informan secara langsung seperti dalam penelitian lapangan. Dan informan penelitian ini punya pengalaman langsung dengan fenomena atau isu yang diteliti. Nah, untuk uji keabsahan datanya ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik analisis data ini menggunakan analisis isi. Fenomena atau masalah apa sih yang mengharuskan untuk meneliti judul tersebut? Meskipun industri keuangan syariah di Indonesia ini terus berkembang dan Bank Syariah Indonesia ini telah menjadi bank syariah terbesar di tanah air, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah masih sangat rendah. Banyak masyarakat masih belum bisa membedakan produk syariah dan konvensional, serta belum paham konsep dasar seperti riba, akad, dan juga zakat. Nah, hal ini menjadi hambatan serius dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah terbesar, BSI memiliki peran penting dalam melakukan edukasi publik. Namun, strategi literasi keuangan syariah yang dijalankan belum banyak dikaji secara ilmiah, terutama dalam konteks pendekatan edukasi publik yang sistematis dan berkelanjutan. Nah, untuk data pendukung atau fenomena masalah ini adalah studi AFPI menyebutkan bahwa banyak masyarakat salah kaprah untuk memahami bahwa bank syariah hanya mengganti nama tanpa perbedaan mendasar dengan bank konvensional.
Lalu rumusan masalah dari judul tersebut yaitu bagaimana peran edukasi publik dalam mendukung pelaksanaan strategi literasi keuangan syariah oleh BSI. Nah, untuk tujuan penelitian dari judul tersebut, yakni untuk menganalisis peran edukasi publik dalam pelaksanaan strategi literasi keuangan syariah oleh BSI. Lanjut ke judul yang terakhir yaitu konstruksi nilai-nilai kepemimpinan spiritual dalam budaya organisasi Bank Syariah Indonesia. Nah, jenis yang digunakan ini menggunakan grounded theory dan objek penelitian. Ini ada pada nilai-nilai kepemimpinan spiritual dalam budaya organisasi BSI. Untuk subjek penelitian, ini pegawai atau manajer ataupun bisa leader Bank Syariah Indonesia. Dan jenis datanya ini menggunakan data primer. Lalu alat atau instrumen dalam pengumpulan data tersebut ini menggunakan wawancara. Terus teknik penetapan informan menggunakan theoretical sampling atau sampling teoris. Terus informan penelitian ini pimpinan cabang atau manajer unit BSI, pegawai senior dan atau karyawan tetap, dan pegawai biasa atau level operasional. Nah, untuk uji keabsahan data ini menggunakan triangulasi sumber. Dan teknik analisis data ini menggunakan open coding atau pengkodean terbuka. Lalu fenomena atau masalah yang mengharuskan untuk meneliti judul ini adalah BSI menghadapi tantangan integritas budaya organisasi pasca merger 3 Bank Syariah BUMN. Dalam konteks perbankan syariah, kepemimpinan tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai spiritual Islam. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya berinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan spiritual belum menjadi bagian utuh dari budaya organisasi. Meskipun BSI membawa identitas syariah yang seharusnya melekat dalam seluruh aspek kerja, hal ini menjadi penting untuk diteliti karena keberhasilan integritas budaya organisasi dalam perbankan syariah sangat bergantung pada kuat atau tidaknya konstruksi nilai-nilai spiritual dalam kepemimpinan sehari-hari. Nah, tanpa hal ini, visi syariah BSI beresiko hanya menjadi simbol tanpa substansi. Nah, untuk data pendukung dari fenomena tersebut itu data dari laporan tahunan BSI, survei internal, dan kajian lembaga riset menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepemimpinan spiritual. Karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membangun teori tentang konstruksi nilai-nilai kepemimpinan spiritual dalam budaya organisasi BSI. Nah, rumusan masalah yang digunakan ini adalah bagaimana konstruksi nilai-nilai kepemimpinan spiritual terbentuk dan dijalankan dalam budaya organisasi Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan membangun pemahaman mendalam mengenai konstruksi nilai-nilai kepemimpinan spiritual dalam budaya organisasi BSI, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dijalankan dalam praktik kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.